kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi atau mencoba masuk ke Wukong Edge melalui internet browser, yang dimana Wukong Edge adalah sebuah platform yang sudah terintegrated dari EG628. Nah, saya menggunakan Google Chrome sebagai piranti internet browsernya. Untuk internet browsernya itu bisa macam-macam, bisa menggunakan Edge, Opera, atau yang lainnya. Namun sekarang saya akan mencoba masuk melalui Google Chrome. Pertama-tama, di search bar, kita ketik atau kita typing IP address dari EG628. Secara default, IP address dari EG628 adalah 192.168.1.1. Kita enter, dan kita akan masuk ke laman login. Nah, untuk username account dan password account, kita cukup masukkan admin dan admin, yang dimana ini adalah secara default akun dari login EG628. Namun kalau misalnya ingin dirubah, bisa melalui sistem ataupun dashboard yang ada atau tersedia di Wukong Edge. Kita login. Pertama kali kita masuk ke Wukong Edge, tampilan pertama adalah overview. Kita bisa melihat semua sistem atau semua yang ada pada Wukong Edge secara keseluruhan. Kita bisa melihat status WAN-nya, Ethernet port-nya nyambung kemana, wireless nyambung kemana, dan seluler nyambung kemana. Namun ini kita bisa skip. Kita lanjut ke Edge Computing untuk mengkonfigurasi sensor yang telah kita konfigurasi atau telah kita sambungkan ke bagian RS485 EG628. Nah, kita klik Edge Computing. Saat pertama kali kita masuk, kita ada di tab baru Wizard. Nah, kita pindah ke Edge Mode. Di Edge Mode, pertama kali, kalau misalkan pertama kali menggunakan EG628, dia akan posisinya pada Edge Gateway. Kita klik dan kita pindahkan ke Node-RED plus Edge. Nah, setelah ini kita klik Apply untuk men-save settingan Edge Computing. Nanti muncul opsi reboot, kita diamkan terlebih dahulu, tidak perlu diapa-apakan. Kita masuk ke data point. Nah, di sini itu adalah tempat kita memasukkan data slave atau sensor yang telah kita hubungkan ke EG628. Nah, pertama-tama kita masuk ke add di sini. Nah, kita beri nama slave kita. Ini tergantung atau sesuai selera. Misalkan saya ingin masukin sensor, nama sensor saya yaitu Composite Air. Nah, untuk mempermudah, usahakan slave name-nya cukup disambungkan saja, takutnya diperlukan ke kemudian harinya. Misalkan contoh Composite Air atau dari nama sensor tersebut, misalkan contohnya ultrasonic HCSL4 dan sejenisnya. Tapi contoh misalkan Composite Air. Terus slave deskripsinya itu bisa diisi ataupun tidak, ini opsional. Nah, di acquisition protocol kita ubah ke Modbus RTU. Di sini untuk polling intervalnya misalkan kita masukkan 2000 milisecond atau 2 detik ya. Nah, untuk serial number dan untuk slave address ini tuh bisa kita dapatkan melalui Modbus poll. Kita coba cek terlebih dahulu slave-nya nomor berapa, atau kita bisa kalau misalkan sensornya memiliki interface tersendiri atau monitor, kita bisa coba cek di settingannya dan terlihat slave address-nya berapa. Atau kalau misalkan tidak ada, kita bisa melihat ke datasheet ataupun ke user manual dari sensor tersebut untuk melihat default dari slave address-nya. Kalau misalkan salah, kemungkinan slave address-nya sudah dirubah dan kita bisa coba untuk factory reset dari sensor tersebut. Nah, untuk sensor saya yang telah terhubung dengan EG628 itu adalah 2. Saya akan share aja. Dan bisa dilihat Composite Air sudah tersambung dengan baik. Tapi belum online ya, dikarenakan kita harus setting list of slave point-nya, yang dimana ini adalah parameter yang dibaca oleh sensornya. Jadi dari ini si Wukong Edge belum bisa membaca terlebih dahulu parameter apa aja sih yang ada di sensor yang telah dihubungkan ke EG628. Kita perlu menambahkannya secara manual. Nah, untuk sensor saya sendiri itu memiliki cukup banyak parameter. Namun karena dasarnya adalah tentang udara, saya hanya akan memasukkan temperatur saja. Nah, pertama-tama kita scroll ke bawah dari atas ini. Kita scroll ke bawah dan ada list slave of points. Kita add. Lalu kita beri nama list slave point-nya. Nah, untuk jaga-jaga, masukkan node name-nya, tidak perlu pakai spasi ya. Cukup misalkan temperatur.
untuk saya sendiri. Cukup temperatur yang artinya suhu dalam bahasa Inggris. Untuk note deskripsinya tidak perlu atau opsional, bisa kalian tambahkan bisa enggak. Nah, untuk register ini sesuaikan dengan tipe data dari maksudnya tipe register dari sensor kalian. Bisa lihat di Modbus Poll atau di datasheet. Nah, untuk sensor saya itu holding register. Nah, terus ubah data type-nya, itu juga menyesuaikan lagi dengan sensor kalian. Tapi kalau saya itu bertipe 16-bit sign. Nah, untuk bagian sininya, sebelah kanannya itu address parameternya. Itu kalian bisa coba lihat di Modbus Poll atau kalian bisa secara manual ngoding di Python, masukin ke CMD. Tapi untuk mempermudah hidup, cukup ke Modbus Poll aja dan sambungkan. Lihat apakah dimanakah atau posisi dari temperatur maksudnya parameter sensor kalian. Nah, perlu diperhatikan kalau terkadang ada kejadian itu dimana Wukong Edge ataupun dashboard dari PWSR ini tuh tidak start from zero, yang dimana rata-rata mereka start from number one. Sedangkan di Modbus Poll itu start point-nya dari zero. Nah, seperti contohnya sensor saya atau parameter sensor saya itu memiliki start point yang dimana adalah 3. Nah, sedangkan berarti kalau misalkan di Wukong Edge atau di dashboard PWSR itu akan dimasukkan ke 4. Jadi contohnya misalkan ada parameter humidity. Kalau misalkan dibaca di Modbus Poll itu 0. Tapi kalau misalkan dibaca di Wukong Edge itu 1. Jadi 0 itu 1, 1 itu 2, 2 itu 3. Nah, tapi kalau misalkan sudah terdeteksi itu cukup mudah. Yaitu misalkan saya masukkan 3. Nah, dia belum start datanya itu dari 0. Tapi dari 1. Jadi kita harus masukkan 4. Walaupun di Modbus Poll-nya itu temperatur 3, tapi di Wukong Edge itu 4, kita masukkan 4. Karena start datanya start point-nya itu dari 1, bukan dari 0. Nah, lalu kita ubah decimal number-nya itu gimana selera atau gimana parameternya. Kalau saya akan mencoba untuk 1 aja. Lalu karena sensor, kita masuk only read karena hanya membaca saja. Nah, untuk acquisition formula itu bisa dilihat dari logo question yang ada pada di pinggir acquisition formula. Nah, di sini bisa dilihat rules dan note yang harus kita laksanakan dalam masukin acquisition formula. Nah, cukup simpel dalam acquisition formula ini, yaitu cukup dengan komen sama dengan percentage S, simbol dari operasi, dan juga angka yang bakal kita masukkan atau angka dari penjumlahan atau operasi. Contohnya misalkan sama dengan persen S, ini tuh berarti parameter awal atau value awal. Nah, kalau misalkan tidak memakai acquisition formula, berarti datanya akan murni. Contohnya misalkan di interface sensor saya itu temperatur sekarang tuh 30,2 derajat. Nah, kalau misalkan nggak pakai acquisition formula, nanti munculnya bakal 302, yang dimana nggak akan kebaca dong. Tidak mungkin derajat Celcius sampai 302. Nah, jadi untuk bisa membacanya cukup sama dengan percentage S operasi. Operasi itu ada 4 ya, ada tambah, kurang, kali, bagi. Yang dimana kalau misalkan untuk plus tambah itu pakai tambah, kalau misalkan kurang pakai simbol kurang, kalau misalkan kali itu bintang di atas, kalau bagi itu slash ya. Karena sekarang pakai bagi, kita akan masukin slash 10. Jadi dia bakal munculin 30,1. Control format tidak perlu, timeoutnya 2000 milisecond, dan cukup kita klik share. Nah, kalau misalnya udah, kita reboot device-nya. Nah, dari sini kita tunggu terlebih dahulu sekitar 1-2 menit. Karena EG628 ketika di reboot itu memerlukan waktu 2 menitan. Nah, sedangkan di dashboard ini, si Wukong Edge itu juga karena merupakan website built-in dari EG628, otomatis dia akan menyesuaikan dengan EG628 itu sendiri. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Kalau misalkan dirasa sudah,
kita masukkan username dan password itu sama ya, admin, kecuali misalkan sudah kita ubah di bagian sistemnya. Klik login, dan tampilan akan kembali ke overview. Kita kembali ke edge computing dan langsung lanjut ke data point. Nah, bisa dilihat composite RT sensor saya sudah kembali online. Dan kita klik. Dapat dilihat di bagian data sini. Kita akan zoom out. Nah, di sini data yang ditampilkan itu sudah 30,1, yang artinya data sudah terbaca dan juga sudah terakumulasi dengan baik di EG628. Nah, setelah ini kita masuk. Sebelum itu, kalau misalkan seperti saya bilang, kalau misalkan sensornya punya banyak sekali parameter seperti saya, yaitu ada humidity, ada kelembapan, ataupun parameter lainnya, lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Cukup tinggal add dan tambahkan action formula, kita atur konfigurasi dari data type-nya dan terus registernya, lalu tinggal klik share dan akan muncul kembali, terus reboot ulang dan pasti bakal muncul lagi di bawahnya. Contohnya akan menjadi seperti ini. Banyak. Nah, kita kembali ke pose